Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Dakwah bil Hikmah. Sebelum videonya kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penciptaan ruh yang agung, yaitu Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Al-Babul Awwal fi Khalqir Ruh Al-Azam wa huwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Telah diceritakan pada salah satu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Pohon itu disebut Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari intan putih serupa dengan burung merak. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan burung merak itu di atas Syajaratul Yaqin. Bertasbihlah burung tadi di atas pohon tersebut selama 7.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin kehidupan, Mir'atul Hayati, dan diletakkannya cermin kehidupan tersebut di muka burung merak. Ketika burung tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang lebih indah dan perhiasan yang lebih baik, serta lemah lembut tingkah lakunya. Maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkeringatlah ia hingga meneteskan keringat tersebut 6 tetesan. Dari tetes yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ali karramallahu wajhah. Dari tetesan kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bunga mawar. Dan dari tetesan keenam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan padi. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 5 kali. Maka jadilah sujud itu atas diri kita sebagai kewajiban 5 waktu. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat nur itu sekali lagi, maka berkeringatlah dia karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari keringat hidungnya, menciptakan arsy dari keringat wajahnya, menciptakan kursi, lauh, kalam, matahari, rembulan, beberapa hijab, bintang-bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit, dan menciptakan para nabi, utusan, para ulama, syuhada, orang-orang soleh dari keringat dadanya, dan menciptakan Baitul Maqmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia dari keringat punggungnya, dan menciptakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum-kaum mukmin mukminat, muslimin muslimat dari keringat alisnya. Diciptakan ruhnya kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan golongan yang serupa dengan mereka dari kaum yang melampaui batas seperti orang-orang munafik dari keringat telinganya.
Diciptakan pula bumi dari arah timur sampai barat dan apa yang ada di antara keduanya dari keringat kakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah di mukamu wahai Muhammad." Maka melihatlah dia dan terlihat di mukanya berupa nur dan di kirinya berupa nur. Nur-nur tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali karramallahu wajhah. Lalu bertasbihlah nur-nur tersebut selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan nur para nabi dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan nur para nabi dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadikan ruh-ruh para nabi dan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan ruh-ruh para nabi dari nur Muhammad SAW, maksudnya dijadikan ruh-ruh umat para nabi mereka, yakni ruh setiap umat dijadikan dari keringat ruh nabinya, dan dijadikan ruh-ruh kaum mukmin dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah semua ruh tadi dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah lampu dari akik yang merah terlihat dari luar dalamnya. Kemudian dijadikan pula wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti wajahnya di dunia. Diletakkannya wajah tersebut di dalam lampu. Berdirilah di dalamnya sebagaimana berdirinya ketika solat. Lalu berkelilinglah ruh para nabi di sekitar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih, bertahlil selama 1000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua ruh agar melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihatlah mereka kepadanya. Di antara mereka ada yang melihat kepalanya, jadilah di dunia dia pemimpin dan raja di antara para makhluk. Di antara mereka ada yang melihat keningnya, jadilah dia pemimpin yang adil. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua matanya, jadilah dia hafal kitab Allah Ta'ala. Di antaranya mereka ada yang melihat alisnya, jadilah dia tukang ukir. Di antara mereka ada yang melihat kedua telinganya, jadilah dia orang yang ahli mendengar dan menerima. Di antara mereka ada yang melihat kedua pipinya, jadilah dia orang yang bagus dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat kedua bibirnya, jadilah dia di dunia seorang menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidungnya, jadilah mereka seorang hakim, tabib, penjual minyak wangi. Di antara mereka ada yang melihat mulutnya, jadilah dia seorang ahli puasa. Di antara mereka ada yang melihat giginya, jadilah dia seorang yang bagus parasnya. Di antara mereka ada yang melihat lidahnya, jadilah dia utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat kerongkongannya, jadilah dia ahli dakwah, penasehat dan ahli adzan. Di antara mereka ada yang melihat jenggotnya, jadilah dia seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melihat lehernya, jadilah dia seorang pedagang. Di antara mereka ada yang melihat kedua bahunya, jadilah dia seorang ahli penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kanan,
jadilah dia seorang hajjam, yaitu ahli mengeluarkan darah kotor. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kiri, jadilah dia seorang yang bodoh. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kanan, jadilah dia seorang tukang tukar uang dan pembordir. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kirinya, jadilah dia seorang juru takar. Di antara mereka ada yang melihat kedua tangannya, jadilah dia seorang dermawan dan cerdas. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kirinya, maka jadilah seorang yang bakhil atau kikir. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kanannya, maka jadilah dia seorang juru masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kirinya, maka jadilah dia seorang sekretaris. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kanannya, jadilah dia seorang penjahit. Di antara mereka ada yang melihat jari-jari tangan kirinya, maka jadilah dia seorang tukang besi. Di antara mereka ada yang melihat dadanya, jadilah dia seorang alim, mulia dan mujtahid. Di antara mereka ada yang melihat punggung tubuhnya, jadilah dia seorang tawadhu dan taat terhadap perintah agama. Di antara mereka ada yang melihat lambungnya, jadilah dia seorang yang ahli berperang. Di antara mereka ada yang melihat perutnya, jadilah dia seorang qanaah dan ahli zuhud. Di antara mereka ada yang melihat lututnya, jadilah dia seorang rukuk dan sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua kakinya, maka jadilah dia seorang pemburu. Di antara mereka ada yang melihat kedua telapak kakinya, maka jadilah dia seorang yang ahli berjalan. Di antara mereka ada yang melihat bayang-bayangnya, jadilah dia seorang penyanyi dan ahli gitar. Di antara mereka ada yang tidak melihatnya sama sekali, maka jadilah dia golongan Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan di antara mereka ada yang tidak melihatnya sama sekali, menjadi golongan mengaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan solat sebagaimana Ahmad dan Muhammad. Maka berdirinya seperti alif, rukuknya seperti ha, sujudnya seperti mim, dan duduknya seperti dal. Dijadikan pula makhluk itu seperti tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepalanya bulat seperti mim yang pertama, badannya seperti ha, perutnya seperti mim yang kedua, kedua kakinya seperti dal. Maka tidaklah dibakar seorang dari golongan kafir selagi masih dalam wujudnya manusia, akan tetapi diganti wujudnya kafir tersebut menjadi babi hutan, lalu dibakarlah dia di atas api neraka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga video ini bermanfaat untuk diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.